Mereka adalah penjaga pintu gerbang bait Allah, penyanyi yang sudah dipilih oleh Raja Daud. Kenapa harus dijaga di zaman itu bait Allah atau kemah suci atau kemah Allah? Karena memang tidak sembarangan orang yang masuk ke kemah Allah. Tidak sembarangan orang yang masuk ke bait Allah. Ada beberapa tahap, ada pelataran luar, ada pelataran ruang kudus, ada lagi ruang maha kudus. Ruang kudus itu hanya imam yang bisa masuk ke dalam. Ruang maha kudus imam besar dan hanya sekali setahun. Setelah Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Ada gempa. Tuhan Yesus telah yang membuka tirai jadi sehingga tidak ada lagi pembatas antara pelataran luar dalam. Kita langsung bisa ketemu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Tetapi yang ditekankan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kita dengan kita rindu datang kepada Tuhan, kita diperlengkapi Tuhan supaya kita bisa berbuat baik. Memang ngomongin kira-kira berbuat baik mudah, Pak? Apakah mudah? Kadang-kadang bisa mudah, kadang-kadang juga bisa tidak. Karena setiap perbuatan baik kita belum tentu orang menilai baik. Apakah pernah kita sudah capek berbuat baik tapi tidak dihargai? Mungkin pernah ya. Bisa mungkin secara manusia kita kecewa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita datang kepada Tuhan dengan kita rindu datang ke pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan itu omongina seperti pemazmur, bukan hanya bait Allah. Kita juga harus rindu ketika kita mau gereja, kita mau beribadah ke gereja, jangan hanya karena rutinitas, tetapi karena saya mau ketemu dengan Tuhan, saya mau bersatu dengan Tuhan. Jadi kalau datang ke gereja kita duduk, gak usah kita harus cari kiri kanan mana yang paling dekat. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Saya mau fokus hari ini beribadah ketemu dengan Tuhan. Saya menghadap hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Bahkan ketika perbuatan baik kita pun tidak dihargai oleh orang lain atau dunia membalas dengan kejahatan, kita masih bertahan. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita rindu selalu datang ke pelatarannya Tuhan. Pelatarannya Tuhan itu bukan hanya di gereja saja. Pertemuan seperti ini, kita bersatu lagi dengan Tuhan. Yang paling intim secara pribadi ya Mangina. Ada waktu kita khusus dengan Tuhan. Ada waktu kita kalau yang masih banyak sekolah minggu, ada pertemuan sekolah minggu. Perbapaun ada lagi pertemuan Bapak. Apalagi Inang setiap hari Kamis. Ada banyak waktu kita bersatu dengan Tuhan. Walaupun itu ada dalam konteks di mana saja bisa Tuhan, tetapi gereja sudah membuat adalah aturan supaya kita semakin dekat datang kepada Tuhan. Sudah terjadwal, terprogram supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya yakin orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan itu karena dia rindu dengan Tuhan. Bagaimana? Apakah kita masih pernah merasakan rindu yang dalam dengan Tuhan? Kalau tadi rindu yang dalam karena Ella tadi kalau di luar kota bagaimana mau ketemu dengan Amang? Karena hanya obat rindu apa namanya? Pak ketemu. Berarti kerinduan kita dengan Tuhan. Kalau kita kerinduan itu ingin terpuaskan, berarti kita harus ketemu dengan Tuhan. Kalau doanya hanya seperti doa asal lewat, saya pikir susah ketemu dengan Tuhan. Harus ada waktu khusus di dalam kesunyian, di dalam keheningan, kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Nah, ketika pemazmur ini tadi berkata di ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Allah. Ini luar biasa ini kata-katanya ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hancur ini bukan berarti dia mandiri, tetapi karena saking rindunya, bisa kita bayangkan mungkin foto Bapak El sekarang bagaimana hatinya. Saya dengar saksikan sendiri dia susah tidur karena rindu. Membayangkan bagaimana nanti saya masih ketemu gak dengan kondisi yang sama. Itu luar biasa itu. Ya kita doakan keluarga itu. Mungkin kelihatan kalau di Facebook dia mungkin banyak kegiatan itu mungkin menghibur dirinya. Amanina yang disampaikan pemazmur, betapa disenanginya jiwaku hancur.
kerajaan Allah, maka kami tambahkan kepadamu, tambahkan banyak ini. Dan kita bukan hanya mencari berkat, karena berkat itu bukan hanya berupa materi, karir, semua juga orang memerlukan itu. Karena kita mungkin di dunia ini masih perlu sekolah anak, sekolah yang bagus, kehidupan kita kehidupan yang bagus. Tapi jangan sampai lupa bahwa dengan dekat dengan Tuhanlah hidup kita merasa tenang. Dengan Tuhanlah hidup kita merasa damai. Amin. Nah, ketika kita mau belajar dari firman Tuhan ini, apa yang diperlengkapi? Kita diperlengkapi dengan kedamaian yang kita lihat di ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Kalau bahasa di kampung kami ini burung gereja. Dan saya saksikan ya, dari saya kecil sampai saya belum merantau itu di gereja kami banyak itu burung layang-layang, hidung leang-leang katanya kalau di Butanami. Jadi kalau merminggu itu merhabangan itu di di atas gereja itu. Firman Tuhan ini sangat benar dan saya masih saksikan itu. Dan kenapa? Karena burung saja yang kelihatan kecil, nyaman tinggal di bait Allah, di pelatarannya Tuhan, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Apalagi kita harusnya umat yang percaya kepada Tuhan harusnya lebih lebih damai dan membawa damai. Jadi ada satu cerita ya masalah damai ini ya. Ada ditanya salah satu, gua sama dan marminggu kamu amang. Gua ini marminggu. Situ ada para genta ibe dan lowor aku amereng. Jadi malah si pada marminggu. Karena apa? Tidak damai hatinya. Dan mungkin di satu sisi ada yang tidak membawa damai. Walaupun memang dalam hidup kita ini ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan semua kita belajar. Karena kita masih di bawah dosa, kita masih berdosa. Tetapi kita mau belajar bagaimana firman Tuhan ini kita bisa lakukan, walaupun mungkin tidak secara 100% langsung bisa, tetapi kita belajar bagaimana ketika kita ada di ruang lingkup apapun bisa membawa damai. Kan hal yang biasa, atau mungkin bukan hanya di gereja kita. Anak lo berhak minggu saya rionau ya, si Tuhan nama rakyat DP dan membuat damai. Nama buat DP soboro hakku. Soalnya datang pengurus kan, mulai lebih pengurus ini dan roh marah di kami sendiri. Itu karena apa? Tadi tidak merasakan kedamaian. Dan yang melayani juga mungkin ya manusia, tetapi di situ kita belajar bagaimana hidup kita seperti kata pemazmur ini, kita bisa tenang, bisa damai ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita pelajari memang di ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Diam di rumah Tuhan bukan berarti diam begitu saja. Diam di rumah Tuhan itu ya berarti kita diam itu tadi berdoa. Karena kalau hanya diam begitu saja, bagaimana kita mau ketemu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa bersatu dengan hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan itu nggak bisa menyenangkan ketika saya duduk berdoa. Tuhan Yesus tidak bisa. Saya pikir tidak langsung begitu. Ada prosesnya. Prosesnya kita merenung, prosesnya kita duduk diam supaya hadirat Tuhan itu hadir. Kita undang Roh Kudus walaupun katanya setiap diri orang itu sudah ada Roh Kudus. Kalau hanya duduk sebentar sama tonggomangan, Tuhan ramoti masih panganonon. Amin. Saya pikir itu tidak ketemu dengan Tuhan itu. Tetapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita duduk tenang, kita undang Roh Kudus versi saya ya. Kita harus mengundang, kita harus membuka hati. Kita buka hati kita selebar-lebarnya supaya Roh Kudus itu ada, hadir. Dan ketika kita setiap di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, selalu hadir kuasa Roh Kudus, saya yakin kita akan tenang. Sesulit apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, sesukar apapun mungkin kesulitan yang kita hadapi, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Walaupun mungkin di dalam doa kita bisa nangis terseduh-seduh seperti orang yang merengek-rengek, tetapi setelah itu tanpa kita sadari, oh iya ya, ini hasilnya yang
sudah Tuhan jamah, sudah Tuhan berkati. Nah di ayat 5 tadi katakan diam itu bukan hanya diam begitu saja, tetapi kita diam berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam keheningan juga kita masih bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ziarah di sini adalah perjalanan menuju Bait Allah. Perjalanannya tidak mudah, perjalanannya tidak dekat. Bait Allah di Yerusalem adalah di Gunung Sion, jalan kakinya zaman dulu. Prosesnya begitu panjang, begitu banyak tantangan. Walaupun mereka capek, tetapi ketika mau ketemu dengan hadirat Tuhan, rasa capek itu bisa hilang. Di ayat 7 mengatakan, apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka itu bisa kita artikan lembah air mata. Mungkin setiap kita yang hadir di sini, Amalina, mungkin kita punya lembah Baka, pergumulan, apapun itu, air mata. Iya, Inamupung Janet, banyak ya lembah Bakanya, banyak. Senyum Inang ini itu luar biasa berkat Tuhan. Masih bisa di usia begini datang ke Partonggoan, ini jadi jamitan Amanggolo. Ya kan, kalau jamitan Amanggolo itu nggak harus ikut bahkan, tetapi dilihat sikap kita, dilihat kita dekat dengan Allah, jadinya jadi contoh seperti tadi. Burung tadi merasa, burung gereja tadi merasa nyaman. Orang ketika melihat kita, orang melihatnya nyaman, melihatnya tenang. Walaupun memang secara manusia kita masih punya kekurangan dan kelebihan. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika kita berjalan di lembah Baka, setiap kita pasti punya lembah Baka. Mungkin lembah Baka kita ada lembah anak, ada pasangan, suami atau istri. Mungkin parbapauno ada cerewek, mainan lalap ya, digedo so cerewek namun. Lomba paninangon. Jadi itu parbapau dangol menuci piring. Dangol lo mana aku jamu. Aku lalap ngau karejo, aku terus. Memang itulah Ina yang paling capek. Itu lembah Baka juga. Maunya lah kerja sama tim lah, supaya saling mengerti. HP balik. Tak soalnya bagas pikiran nih. Walaupun mungkin ada juga kita yang gak semua. Perkapan sektor satu romantis semua. Kerja sama tim di rumah. Sangat mengasihi pasangannya. Betul betul ya Bapak? Betul. Amin. Semangat kasih aplaus buat Bapak. Aman Minang ya, memang lembah Baka kita banyak. Mungkin di perekonomian, mungkin hubungan kita antara anak dan orang tua, hubungan antara suami dan istri. Banyak lembah Baka kita, banyak pergumulan. Tetapi Tuhan berkata di firman Tuhan kita pada malam hari ini, ketika kita ada di lembah Baka tadi mata air, bahkan kita akan mendapatkan sumber berkat. Kenapa sumber berkat? Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan itu memproses kita, membentuk kita. Kita jadi sabar. Yang mungkin pergumulan itu sudah luar biasa, orang mungkin tidak mampu melewati itu. Mungkin seperti Bapak mungkin kita tidak mampu melewati itu. Karena saya dengarkan ceritanya langsung, waktu itu saya sebenarnya bukan seorang percuma tanganan, tapi karena saya rindu mendengar dengan dia sampai menangis, menceritakan. Mungkin kalau kita jadi dia, mungkin kita tidak mampu. Lembah Baka kita masing-masing ada, walaupun mungkin kita yang hadir di sini kelihatan mungkin senang, pasti ada pergumulannya. Hidup kita ya apalagi di dalam Kristus, tetapi di dalam Kristus itu bukan berarti semakin mudah, tetapi ketika hidup kita sulit, firman Tuhan mengajarkan hari ini, datanglah ke hadirat Tuhan, rindulah datang ke pelataran Tuhan, supaya kita dimampukan. Orang yang rindu, orang yang benar-benar hasratnya pengen ketemu dengan Tuhan, bukan hanya tadi di Parmingguan, bukan hanya di Partonggoan, bahkan setiap hari saya mau bertemu dengan Tuhan. Gak bisa 10 menit, 5 menit.
nanti besoknya naik level lagi. Ada perkumpulan kita di dalam gereja ini waktu kita ketemu dengan Tuhan. Karena berbeda ketika kita bersama, di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dalam konteks bukan berarti ketika sendirian Yesus tidak hadir. Kenapa dikatakan 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus? Itu kekuatan rohnya itu lebih kuat. Dan saya yakin pada malam hari ini Roh Kudus juga menjamah kita, memberikan kekuatan kepada kita supaya hidup kita lebih diperbaharui, semakin dekat datang kepada Tuhan, datang ke pelatarannya Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam supaya kita diperkuat ketika menghadapi masalah, kita tetap berbuat baik. Murah doang ya, soalnya moldo. Nah, berbuat baik kok sudah habis dicaci maki masih bisa berbuat baik. Kalau saya ditanya, saya masih menangis. Tetapi ketika proses itu berjalan, memang banyak yang Tuhan bentuk. Karena saya mungkin hatinya gampang baperannya. Kalau ketemu dengan ada kata-kata yang nyelentik itu langsung air mata lawannya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Kerinduan kita datang ke pelatarannya Tuhan. Kerinduan kita bertemu bersatu dengan Tuhan menguatkan kita. Amin. Menguatkan kita dalam situasi mungkin pergumulan hidup kita, dalam pelayanan. Bagi kita yang parhorja majelis pasti ada tantangannya. Salib yang paling dekat itu adalah orang yang terdekat. Salib kita itu adalah orang yang terdekat. Banyak salib kita. Tetapi firman Tuhan hari ini bagaimana menguatkan kita untuk kita selalu rindu datang ke hadirat Tuhan. Ya, ini menjadi pergumulan kita juga buat keluarga sektor 1. Bagaimana semuanya keluarga berlomba-lomba datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Setiap jemaat Tuhan di gereja kita semangat datang ke gereja. Walaupun mungkin bukan hal yang mudah, itu mungkin perlu berdoa dan buat program yang lebih wow lagi. Kalau dari segi persenannya, orang yang rindu di gereja kita mungkin tidak tercapai sampai 50% mungkin. 100 jiwa kali 3 atau 4 harusnya ada 300 orang. Yang hadir di gereja mungkin hanya 100-an saja. Berarti masih banyak PR kita, dan PR ini bukan hanya untuk pelayan saja, tapi bagi kita semua supaya semakin kita kuat. Karena dunia ini mau kita cari apa? Hamoran, hagabir, masangapon, sal tudo sudah lagi. Ido kan belum pensiun mah, ngasal tuh. Naging doa sangapon. Pejabat kalian Kapolda tuh pensiun sabdo nabodo kan satu. Lain. Hamoraun katanya, hamoraun itu kamu biar pusing kan? Firman Tuhan mengatakan, saya semakin rasa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kata firman Tuhan. Itu keras itu. Tetapi firman Tuhan hari ini membuat kita supaya kita semakin rindu datang kepada Tuhan. Bahkan terkhusus buat kita semua yang hadir di rumah keluarga kita malam hari ini, dikuatkanlah kita, dimampukanlah kita melewati lembah baka kita. Ya memang aplikasinya yang melalui doa, melalui pujian kita kepada Tuhan, melalui ibadah. Itu caranya. Gimana kita mau dekat dengan Tuhan? Berdoa saja jarang. Gimana kita mau dekat dengan Tuhan? Memang membaca saya pribadi ya. Aku go John, termasuk kalau salah satunya kalau membaca begini ini langsung mondo-kondo. Ada satu solusinya. Kan banyak audio di Alkitab. Sambil mangalopang pun bisa kita dengar. Iya kan, nggak semua. Jadi kalau dibilang tidak semua orang, memang bukan berarti saya tidak cinta dengan Tuhan. Tapi ada yang begini, kalau dijahas sama jangan kan Bibel apa gini langsung ditarik si malolo. Ya bukan berarti saya tidak cinta dengan Tuhan. Berarti saya harus cari solusinya. Ada disediakan di HP itu audio. Saya mau baca Mazmur 150 pasal pun tersedia. Sambil kita mungkin menyapu sambil masak, bisa dengarkan firman Tuhan. Karena memang akan semakin dikuatkan. Apalagi kalau kita baca Mazmur, Amsal, tinggal diklik saja di handphone.
muncul di YouTube-nya GKPS tiap hari ada dikirim. Yang lebih banyak sebenarnya di media sosial itu gunanya handphone itu kita pakai ke arah yang positif. Amin. Namanya margoku mahita supaya kita semakin dikuatkan untuk datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia kita kadang lebih banyak dunianya, masih sibuk kita dengan pekerjaan kita, masih sibuk kita mengurus anak. Sebagai inang mungkin waktunya bisa kita katakan kalau bisa lebih 24 jam. Ada nggak lewat jamnya? Supaya mungkin lebih banyak waktunya. Tetapi tidak, firman Tuhan mengajarkan kita harus benar-benar datang ke pelataran Tuhan. Kita datang menghadap Tuhan, langsung ketemu dengan Tuhan. Karena tidak seperti zaman dulu lagi ada pembatasnya. Hanya imam saja yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dengan Tuhan Yesus disalibkan, Yesus sudah bangkit. Penyelamat kita, tidak ada lagi tirai tadi, pembatas tadi. Tidak ada lagi, kita langsung menghadap ke hadapan Tuhan. Zaman dulu kan hanya orang-orang Lewi, penjaga-penjaga pelatarannya kemah Tuhan. Orang-orang tertentu yang sudah dipilih Tuhan. Kita ini siapapun, orang berdosa, bukan harus pelayan bisa kita ketemu dengan Tuhan. Siapapun, anak-anak pun bisa dijamah Tuhan untuk bisa bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Amin. Diberkatilah kita supaya kita semakin dikuatkan dan kita makin dekat kepada Tuhan. Kami tutup dengan satu lagu, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, seperti yang di ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di pelataran Tuhan adalah hal yang terindah, seperti kata pemazmur, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Allah. Kita nyanyikan lagu lebih baik satu hari di pelataran. Yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Roh Allah yang hidup, dan menikmati segala kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, Betapa kami merindukan Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami puji dan sembah. Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan melalui firman-Mu, Engkau akan menguatkan kami untuk kami selalu punya kerinduan datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami punya waktu yang baik buat Tuhan. Buat kami Tuhan jemaat-Mu sektor 1, Engkau berkati semakin berlimpah. Terkhusus buat keluarga kami di rumah ini, Amang, Apurba, Inang, Borusi, Majungkang, dan juga anak-anak. Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berkati keluarga ini, biarlah kesehatan menjadi milik mereka, biarlah sukacita menjadi milik mereka Bapa. Kami sungguh percaya setiap apa yang boleh mereka cita-citakan, apa yang boleh mereka gumul juang, kami percaya Tuhan Engkau akan menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah keluarga ini. Engkau akan mendengar setiap seruan doa-doa mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu Tuhan menolong, menopang kami. Biarlah Engkau menjadi sandaran kami Bapa. Biar hati kami semakin tenang. Biar Tuhan Yesus ketika kami melakukan hal yang baik, kami Tuhan tetap setia. Kami tetap Tuhan ketika ada tantangan yang kami hadapi ya Bapa. Kami percaya karena dekat dengan Tuhan kami kuat. Karena bersama dengan Tuhan kami dimampukan Bapa. Apapun Tuhan yang kami lewati, apapun yang kami alami, bahkan ketika menghadapi kehidupan di zaman modern ini, menghadapi anak-anak kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar juga kami boleh mengajak anak-anak kami untuk selalu rindu datang ke pelataran Tuhan. Karena mereka adalah tiang-tiang gereja berikutnya ya Bapa. Tolong mampukan kami orang tuanya
untuk kami Tuhan membawa anak-anak ini dekat kehadirat Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga mengerti bahwa hanya Tuhanlah Sang Juru Selamat mereka. Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang mampu seperti itu Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi penolong yang baik buat kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.